selamat datang di channel Musisi Kamar di YouTube. Kita kerjasama dengan Ableton Indonesia untuk membuat serangkaian video tutorial tentang Ableton Live. Dan karena banyak permintaan yang masuk untuk basic tutorial Ableton Live, maka sekarang gue akan memberikan serangkaian basic tutorial yang bisa kalian lihat nantinya. Untuk itu, ini adalah part pertama dari tutorial tersebut. Dan tutorial ini akan berisikan penjelasan mengenai preference dan pengenalan tentang komponen-komponen di Ableton Live. Check it out. Oke, sekarang kita akan atur settingan Ableton Live kita dulu di Live Preference untuk Mac, sedangkan untuk di Windows ada di Option dan Preference ya dari bawah biasanya. Oke, kita coba masuk ke Preferences. Nah, kita sekarang menuju ke Audio tab. Di sini gunanya untuk mengatur sound card kita yang dipakai apa dan settingan input dan outputnya tuh apa aja. Untuk driver type, di sini gue pakai Core Audio. Biasanya kalau di Windows ada ASIO, dan kalau nggak pakai sound card eksternal biasanya ada ASIO for All yang bisa di-download. Lalu untuk audio input device-nya, kalau gue kebetulan pakai Combat Audio 6. Ini untuk ngatur apa aja yang mau kita rekam. Jadi misalnya kita mau rekam mic, mau rekam gitar, itu ngaturnya dari sini, masuknya dari input yang mana gitu. Dan juga outputnya ini untuk dari sound card ke speaker, kita mau pakai yang mana. Dalam hal ini gue pakai Complete Audio 6. Dan di sini juga ada input config. Nah, ini juga yang tadi gue bilang, ini untuk ngatur mau channel mana aja yang aktif untuk merekam. Jadi di sini gue yang aktif adalah 1, 2, dan 3, 4. Ini tergantung dari sound card kita masing-masing. Jadi misalnya sound cardnya ada 4 channel input, berarti cuma sampai 4, tapi kalau udah 6, kayak gue di sini ada sampai 6 deh, dan seterusnya. Output juga sama, tergantung kita ada outputnya ada berapa. Lalu sample rate yang dipakai secara default dia di 44.100, tapi gue sendiri pakai 48.000. Dan default sample rate dan pitch conversionnya itu secara default dia normal, tapi gue pakai high quality. Kalau normal dia akan lebih meringankan kerja prosesor. Jadi tergantung dari kapasitas komputer kita juga gitu, mau pakai yang mana, high quality atau normal. Lalu ada latensi, ini untuk ngatur latensi sound card kita, buffer size-nya. Makin, let's say misalnya kita jadi 512, maka input latensi dan outputnya akan lebih gede. So, tergantung kemampuan sound card juga ini, mau pakai yang berapa gitu. Terus kita pindah ke MIDI tab. Ini gunanya untuk menentukan controller apa yang kita pakai, dan routingnya juga. Jadi misalnya di sini gue pakai Launchpad, berarti gue pilih di control surface-nya Launchpad. Ini adalah pilihan MIDI script yang ada di dalam Ableton Live kita. Jadi kalau kita pakai Launchpad, begitu kita install Launchpad, secara otomatis Ableton Live akan mengenali kalau itu controllernya Launchpad, dan dia akan menggunakan MIDI script yang sudah disediakan untuk Launchpad gitu. Input outputnya ya kita sesuaikan dengan MIDI controller kita. Dan di bawahnya ini ada list MIDI portnya, ada apa aja yang kita punya. Lalu di sini biasanya untuk kita kalau mau ngatur parameter-parameter menggunakan controller seperti fader atau knob, itu biasanya remote-nya kita on-in, jadi dia bisa ngatur-ngatur parameter di situ. Selanjutnya di file dan folder. Nah, ini ada
plugin sources. Ini gunanya untuk menentukan third party plugin kita atau VST kita ada di mana. Jadi untuk dalam hal ini gue pakai di system folder. Tapi biasanya kalau di pengguna Windows dia ada custom folder sendiri dan itu berarti mesti di onin ininya. Gitu. Oke, udah selesai kurang lebih gitu aja. Selanjutnya kita mulai ke tampilan Ableton Live. Ini ada tampilan Ableton Live. Sekarang ini kita lagi ada di live mode namanya, session atau session view. Dan kalau kita klik di sini, ini untuk ganti-ganti mode atau ganti-ganti view. Kalau kita klik di sini, kita masuk ke arrange mode atau arrangement view, yang tampilannya merupakan tampilan linear dari Ableton Live. Sedangkan kalau live mode ini adalah ciri khasnya Ableton Live, yaitu non-linearnya, yang nanti akan gue jelasin. Lalu di sebelah kiri ada macam-macam tombol lagi di sini. Ini gunanya untuk menghapus browser window. Ini namanya browser window. Dan yang ini adalah live device kita. Jadi kita plugin-plugin bawaan dari Ableton Live itu sendiri, tergantung dari Ableton Live versi apa yang kita miliki. Lalu di sini, nah ini ada plugin device-nya atau VST yang kita punya. Itu carinya di sini. Ada VST dan audio unit. Dan yang bawah ini library dari Ableton Live itu sendiri. Dan ini browser kita misalnya mau nyari-nyari lagu atau loop atau sample atau apapun itu kita cari dari browser.